Hai semuanya, ketemu lagi bersama dengan saya di channel Yusiana Sorongan. Kali ini kita akan belajar mengenai perangkat informatika. Nah, perangkat informatika ini terbagi menjadi 3 bagian. Kita akan mempelajari yang pertama tentang generasi komputer. Ya, kalau berbicara tentang generasi komputer, itu berhubungan dengan sejarah perkembangan komputer itu sendiri, mulai dari sebelum ada komputer sampai zaman sekarang. Yang kedua, kita akan belajar mengenai perangkat keras. Apa saja perangkat keras komputer? Dan yang ketiga, kita akan mempelajari tentang perangkat lunak. Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama, apa itu informatika? Informatika dalam bahasa Inggris yang disebut informatics, yang biasanya disebut informatics, merupakan disiplin ilmu yang mempelajari transformasi fakta berlambang, yaitu data maupun informasi pada mesin berbasis komputasi. Gambar ini menjelaskan bagaimana sistem informatika itu terbentuk. Dimulai dari struktur, adanya interaksi dan adanya sifat dari sebuah data, sehingga data itu dikumpulkan, kemudian diproses, dan data tersebut ditampilkan menjadi sebuah informasi, dan informasi tersebut bisa disimpan. Nah, di dalam dunia pekerjaan masa depan, segala bidang ilmu membutuhkan sentuhan ahli dari informatika. Tidak hanya di bidang informatika ya, tetapi misalnya di bidang kesehatan, yang akhir-akhir ini bidang kesehatan paling sering menginformasikan bagaimana perkembangan pandemi COVID-19 di seluruh dunia. Juga di bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, semua membutuhkan sentuhan ahli dari ilmu informatika. Nah, apa itu komputer? Pasti kalian pernah mendengar kata komputer ya. Kata komputer berasal dari bahasa Inggris to compute, yang artinya menghitung. Komputer sendiri adalah salah satu perangkat elektronik adalah suatu perangkat elektronik yang dapat menerima data masukan, memproses data secara aritmatika dan logika, mengeluarkan hasil keluaran, dan menyimpan data. Sekarang kita melihat perkembangan komputer. Komputer berkembang sebelum tahun 1940 dan setelah tahun 1940. Kita melihat perkembangannya sebelum tahun 1940, sebelum ada komputer, orang-orang masih menggunakan jari untuk menghitung. Seperti sekarang pun, mungkin kita masih ada yang menggunakan jari ya untuk menghitung. Tapi sudah ada rumus-rumus matematika dan teknik-teknik untuk menghitung secara cepat. Nah, di zaman dulu sebelum tahun 1940, itu kebanyakan orang-orang masih menggunakan jari. Kemudian ada juga yang menggunakan abakus atau sempoa. Kalau kalian pernah melihat sempoa, itu seperti modelnya seperti biji-biji yang bisa dihitung ya. Nanti akan ada gambarnya di slide berikutnya. Kemudian menggunakan mesin hitung mekanika pertama. Penemunya adalah Blaise Pascal. Kemudian mulai muncul the difference engine dan analytical engine yang ditemukan oleh Charles Babbage. Nah, setelah tahun 1940, komputer terbagi menjadi beberapa generasi. Di generasi pertama, di tahun 1940 sampai 1959, mulailah ditemukan tabung vakum. Komponen yang membuat komputer itu dapat bekerja dengan baik untuk menghitung, menganalisis, dan sebagainya. Di generasi kedua, tahun 1959 sampai 1964, ditemukan transistor dan dioda. Kemudian di generasi ketiga, tahun 1959 sampai 1980, ditemukan komponen IC atau chip. Kemudian di generasi keempat, tahun 1980 sampai sekarang, mulai dikembangkan mikroprosesor. Di generasi kelima, sekarang dan masa depan, sudah mulai dikembangkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, ini adalah gambar-gambar di mana sebelum tahun 1940 orang-orang masih menggunakan jari, menggunakan abakus atau sempoa, kemudian menggunakan mesin hitung mekanik buatan Blaise Pascal dan difference engine atau analytical engine buatan Charles Babbage. Setelah tahun 1940, mulai berkembang komputer generasi pertama.
yang pertama kali menggunakan tabung vakum atau vacuum tube untuk memproses dan menyimpan data. Perhatikan gambar ini, di mana zaman dulu komputer itu penuh satu ruangan. Ya, satu ruangan itu adalah satu unit komputer. Kenapa bisa sebesar ini ya? Ya, karena komponennya masih menggunakan tabung vakum. Electronical, di sini ada ENIAC. ENIAC adalah komputer pertama yang berkembang di tahun 1940. Kemudian generasi kedua, mulai muncullah yang namanya transistor dan dioda untuk menggantikan tabung vakum, walaupun transistor dan dioda ini keduanya ini mudah terbakar. Ini contoh-contoh komputer yang berkembang di generasi kedua. Ada komputer DEC, IBM 700 dan IBM 7094. Komputernya mulai mengecil ya, tidak penuh satu ruangan, tetapi hanya berukuran hampir kurang dari setengah ruangan. Kemudian di generasi ketiga mulai muncul komputer yang menggunakan komponen IC atau integrated circuit yang biasanya disebut dengan chip, di mana komputer ini menggabungkan beberapa komponen di dalam satu tempat. Penyimpanan memorinya lebih besar dan diletakkan di luar, atau biasa disebut dengan eksternal atau hard disk eksternal. Penggunaan listriknya juga lebih hemat dibandingkan dengan komputer generasi yang sebelumnya. Ukuran fisik komputernya sudah mulai mengecil dan lebih hemat ruang, serta multi-program. Jadi beberapa program bisa berjalan di layar yang sama gitu ya. Contoh komputer generasi ketiga ada Apple II, IBM PC, dan NEC PC. Di komputer generasi keempat, di tahun 1980-an sampai sekarang, itu sudah menggunakan IC atau chip dalam skala yang sangat besar, yang biasanya disebut Very Large Scale Integration atau VLSI. VLSI ya, yang berisi ratusan ribu IC, sehingga terciptalah komputer mikro. Nah, di teknologi IC pada generasi ini sudah mulai menggunakan prosesor 6086, 80286, dan seterusnya. Mulai muncul istilah prosesor Pentium 1, Celeron, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, Dual Core, dan Core 2 Duo. Komputer generasi ini biasanya disebut mikroprosesor. Nah, ini adalah komputer-komputer yang berkembang di zaman sekarang ya. Kalau komputer kalian rata-rata sekarang sudah menggunakan Core i3, Core i5, dan Core i7. Di sini ada gambarnya seperti PC, laptop, handheld, PDA, palm top. Komputer-komputer jenis ini di generasi keempat ini fisiknya mudah dibawa kemana-mana dan dapat dihubungkan juga dengan jaringan internet. Komputer di generasi kelima adalah komputer generasi sekarang dan yang akan datang. Komputer ini sering disebut generasi Pentium karena penggunaannya sebagai salah satu mikroprosesor yang dianggap paling canggih. Komputer impian ini diperkirakan mempunyai kepandaian tersendiri atau dapat membuat keputusan sendiri. Sifat yang sangat luar biasa ini disebut dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, sifat ini mendekati kemampuan dan perilaku manusia, mampu memprediksi kejadian yang akan terjadi, dan dapat berkomunikasi langsung dengan manusia, bahkan mampu menggunakan input visual dan belajar dari pengalaman pribadi. Kalau kalian melihat gambarnya, komputer sudah semakin fleksibel. Ada yang bisa dilipat, kemudian ada yang berbentuk seperti robot. Nah, ini sekedar ilmu tambahan bahwa sudah ada robot yang namanya Sophia. Sophia ini adalah sebuah robot humanoid yang dikembangkan oleh perusahaan berbasis di Hong Kong, Hanson Robotics. Robot ini dirancang untuk memberikan jawaban berbagai pertanyaan dan robot ini telah diwawancarai di seluruh dunia. Tahun 2017, robot ini telah menjadi warga negara Arab Saudi. Sophia adalah robot pertama yang meraih kewarganegaraan dari sebuah negara. Sophia mulai diaktifkan pada tanggal 19 April 2015. Nah, robot Sophia ini terinspirasi dari aktris Audrey Hepburn. Sophia juga meniru gerak tubuh manusia dan berekspresi
Ekspresi wajahnya mampu menjawab pertanyaan tertentu dan melakukan percakapan yang sederhana mengenai topik-topik yang telah ditentukan, misalnya topik tentang cuaca. Program Artificial Intelligence atau AI menganalisis percakapan dan mengekstrak data yang memungkinkannya memperbaiki tanggapan di masa depan. Hansen merancang Sophia untuk menjadi teman yang cocok bagi para orang tua di panti jompo, atau juga untuk membantu orang banyak pada acara besar atau pada kegiatan-kegiatan di taman. Hansen berharap Sophia dapat berinteraksi dengan manusia lain secukupnya untuk mendapatkan keterampilan sosial. Karena dia adalah robot, jadi dia harus dilatih menerima informasi atau data-data dari lawan bicaranya. Di masa yang akan datang lagi, diperkirakan papan tombol atau keyboard, monitor, bahkan mouse itu lama-kelamaan akan hilang dan digantikan dengan alat yang lebih intuitif dalam berinteraksi. Dan bahkan tampilannya hampir tidak bisa tersentuh gitu secara fisik, tapi dalam bentuk hologram. Baiklah, dari penjelasan tentang perangkat informatika ini dapat disimpulkan bahwa teknologi telah mengubah zaman. Teknologi juga mampu melakukan banyak hal dengan sangat cepat, bahkan sangat akurat daripada manusia. Tapi tidak bisa dipungkiri kalau manusialah yang menemukan teknologi itu. Kesimpulannya, manusia lebih hebat daripada teknologi. Katakan pada dirimu bahwa aku adalah manusia yang hebat.